waktu kita. Saya buka perkuliahan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih di siang ini? Tetap semangat ya. Semangat paginya harus tetap ada ya walaupun sudah siang. Siang-siang seperti ini. Sudah pada makan? Belum, Pak. Wah, kasihan sekali. Belum 2 kali, Pak. Belum 2 kali. Yang cuma nih orang Pak. Kenapa? Minyak sayurnya nggak juga mahal lagi sekarang. Jangan itu juga lah. Oke. Tidak apa-apa teman-teman sambil kita belajar hari ini ada sedikit diskusi. Teman-teman mungkin ada minum atau cemilan, tapi tetap menyimak perkuliahan kita hari ini ya. Asalkan jangan pergi kemana-mana ya. Tetap ada di standby di Zoom kita. Tapi kalau dipanggil ada respon. Yang saya jadi pertanyaan ini yang belum nyalakan kamera seperti ini. Oke, saya menanggapi dari beberapa chat terkait kelas yang bertabrakan ya. Jadi dalam minggu ini saja ada yang kelasnya tabrakan mengusulkan perpindahan jadwal. Oke lah saya pindah, seandainya saya pindah, tetapi ada juga yang ngecek saya mau join di kelas RB karena kelas saya sebelumnya bertabrakan. Nah nanti kita pindah, yang dia pilih jadwal kita bertabrakan lagi juga. Pindah di mana dia? Nah jadi saat ini masih apa ya? Nggak usah lah teman-teman yang masih bingung ya. Jadwal saya juga ada yang bertabrakan. Kelang waktunya 30 menit, 20 menit. Gitu. Jadi menanggapi hal itu, perpindahan jadwal, nanti saya juga ingin agar kita bisa semuanya hadir dan tidak ada jadwal yang bertabrakan. Setelah PRS, seperti itu. Setelah PRS, mana yang kelasnya mantap, sudah join semua, sudah sepakat, seperti itu baru kita agendakan pergantian jam atau pergantian hari ya seperti itu. Nah, saya punya opsi ya. Tapi setelah teman-teman PRS ya, kalaupun bisa PRS silakan. Nah, saya juga harus mengimbangi yang memilih kelas RB menghubungi saya karena jadwal di kelasnya sosio yang mana ya, RA atau RD, nah, itu tabrakan, makanya join di kelas RB. Setelah kita pindah hari, nah nanti dia ketinggalan informasi. Saya punya opsi untuk pergantian itu kalau nggak di hari Senin. Siang, sore, jam 3, ataupun di hari Jumat pagi, sekitar jam 10. Seperti itu. Ya. Nanti teman-teman sepakati, karena di jadwal lain saya punya anak bimbingan TA yang saya sudah agendakan jadwal mereka untuk bimbingan. Jadi pilih di antara Senin mulai dari jam 3 atau Jumat mulai dari jam 10. Ya. Seperti itu yang opsi yang saya berikan. Kalau hari Rabu, Kamis, saya ada padat Rabu, termasuk kelas ini, hari ini. Dan hari Kamis juga saya ada anak bimbingan. Seperti itu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Saya menjawab.
Kemarin itu ada yang nanya gimana jadwalnya Pak. Atau setelah mantap PRS, ada yang bisa perbaiki di PRS kelasnya, jadwal yang tidak bertabrakan. Kalaupun sudah pas, baru kita agendakan pergantian. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Gitu ya, untuk perpindahan jadwal. Karena saya tidak mungkin untuk mengagendakan perpindahan untuk satu orang saja. Teman-teman, materi hari ini saya belum share ya. Jadi adalah materinya tentang komunikasi lisan. Kalau minggu lalu sudah pada upload tugas pertemuan pertama? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Mampu, bisa kan? Ya, ada kendala dengan tugas? Tidak ada ya? Karena tugasnya adalah mendeskripsikan diri Anda. Mendeskripsikan tentang Anda. Kita kan harus minimal harus kenal lah diri kita, apa sih potensi dari kita, karakter kita itu seperti apa sih. Nah, baru kita punya cakap, punya keahlian yang lain. Ya. Jadi setelah kita kenal potensi kita, bagaimana kita mengontrol diri, mengendalikan diri, emosi. Nah, bagi yang belum kenal siapa dirinya, ya silakan cari guru BK atau cari referensi buku-buku tentang beberapa pertanyaan artikel mengenai siapa diri saya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu biasanya mengerucut tentang karakter Anda. Yang paling mendekati diri saya ini apa? Nah, kemarin kita membahas tentang soft skill. Ya. Soft skill yang harus dimiliki, khususnya kita semuanya ya, bukan terkhusus anak informatika saja. Soft skill itu yang akan menunjang akademik kita. Ya. Kita punya keahlian di bidang akademik, tetapi juga harus ditunjang dengan soft skill. Nah, apalagi di era sekarang, persaingan itu makin terbuka, teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa mempromosikan diri kita, membangun reputasi tentang diri kita. Itu yang harus kita buat. Hari ini sama tentang namanya mata kuliah kita tentang sosial. Mata kuliah ada kita sosioinformatika dan etika profesi. Jadi ini terkait sosial dan bagaimana bersikap profesional yang menunjang bidang keilmuan kita informatika ya. Itu nanti setelah materi ini saya share di Google Classroom materinya. Oke, bisa saya share ya. Slide saya terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Slide show. Ini yang terlihat yang mana nih? Ini dua-duanya, Pak. Yang ini ya? Yang kecil atau yang besar ya? Saya menggunakan dua perangkat agar bisa melihat Anda. Oke, nah di sini saya nggak bisa ngelihat Anda ya. Oke. Ini materi kita komunikasi lisan. Jadi terdengarnya simpel. Semuanya bisa berkomunikasi, hanya saja saat saya bertanya sering diam. Jadi ini komunikasi lisan, bagaimana kita menyampaikan sebuah gagasan ataupun
berbicara dengan lawan jenis, baik itu suara maupun tindakan kita, itu adalah bentuk salah satu komunikasi. Ya kan? Kita sudah tahu anggukan kepala, geleng-geleng kepala itu adalah sebuah respon. Ya kan? Nah, tapi bagaimana sikap yang baik itu yang harus kita pelajari, ya. Yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Ya. Ini minggu kedua. Nah, setiap kelas juga membahas materi yang sama, dan nanti ada sedikit kuesioner bagaimana menilai diri kita. Konten kuliah kita adalah mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri, bagaimana saya ini berkomunikasi, saya ini baik tidak, saya ini mampu menyampaikan pendapat tidak, bagaimana karakter saya dalam berkomunikasi. Ya, ada attitude-nya ya. Kalau di budaya kita itu sikap itu ketika berbicara itu harus mengikuti, ya. Ada karakter jika kita berbicara dengan seorang tapi kita tidak melihatnya, itu dinilai kurang baik, ataupun ada di karakter di negara-negara lain ketika menyatakan suka atau menikmati sebuah hidangan itu harus punya respon. Misalkan makan, itu kata rumornya di Jepang ya. Nah, ketika makan itu kita harus merespon dengan kecapan lidah. Jadi suara kecapan itu memberikan respon bahwa hidangan itu enak. Itu respon. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini mengevaluasi diri kita bagaimana membangun karakter yang baik dalam berkomunikasi. Komunikasi ini adalah bentuk evaluasi diri. Jadi ini yang harus kita bangun di dalam diri kita. Ya. Definisi komunikasi dan komunikasi efektif. Pengertian dan bagaimana berkomunikasi yang efektif. Komunikasi lisan, ini konten perkuliahan kita hari ini. Tujuan perkuliahan, teman-teman memahami pentingnya komunikasi yang efektif. Berbicara pun yang bermakna, agar komunikasi kita, bagaimana waktu yang tepat dalam berbicara, bercandanya, seperti itu. Dan mahasiswa atau teman-teman memahami bagaimana berkomunikasi yang efektif. Selain memahami bagaimana komunikasi dan bagaimana berkomunikasi, ya, bagaimana berkomunikasi. Jadi komunikasi itu dari bahasa Latinnya adalah communicare, ya, yang artinya to share, berbagi, berbagi pembicaraan atau berbagi pokok bahasan, itu ya. Jadi ini adalah tindakan bagaimana menyampaikan makna atau pesan, penggunaan tanda yang bisa direspon oleh lawan berbicara, yang dipahami, dan aturan semiotic rules, ya, atau aturan ketandaan. Aturan ini kan yang sudah melekat kita ya, misalkan menganggukkan kepala, menggelengkan, ataupun memalingkan muka, itu adalah rules. Ya. Jadi komunikasi itu adalah berbagi informasi ataupun makna pesan yang kita sampaikan dengan lawan bicara kita. Baik itu menggunakan aturan, berbicara, ataupun tindakan. Ya. Nah, ini ya komunikasi selayaknya saya dan teman-teman. Saya menanyakan teman-teman, apa kabarnya, menyapa Anda, menanyakan Anda makan belum, ya. Itu Anda merespon. Saya mengirimkan sebuah pesan, apa kabarnya teman-teman, selamat siang, sudah makan belum, dan Anda merespon.
Walaupun ada juga yang tidak merespon sih ya. Saya tidak tahu. Apakah iri pulsa atau lagi puasa bicara. Oke, jadi kita seorang yang berbicara itu sender dan penerima itu receiver ya. Di eloknya baiknya ketika berbicara itu bergantian ya. Jadi bagaimana sikap yang berkomunikasi ketika mengirim pesan, mengirimkan pertanyaan, ya, bertanya, menyapa, sudah kita diam sejenak, ya, lawan berbicara merespon jawaban. Nah, selamat siang teman-teman semua, dan Anda menjawab selamat siang Pak. Kemudian baru saya bertanya, meminta klarifikasi, apakah teman-teman sehat kabarnya, gimana, baru Anda bertanya, mengkonfirmasi jawaban. Jadi itu ya yang dinamakan komunikasi itu, nah, adanya dua arah. Ciri-ciri komunikasi yang efektif adanya pengertian makna yang disampaikan dalam sebuah pesan. Misalnya komunikasi kita. Oke, sorry habis baterai. Mempengaruhi sikap, jadi menimbulkan tindakan yang diinginkan ketika berbicara. Kita melihat lawan berbicara, menatap matanya, tapi bukan menjelit ya, bukan menjelit ataupun berpaling darinya, tapi ketika berbicara berarti kita mengarahkan pandangan kita ke lawan berbicara. Jadi mempengaruhi sikap tindakannya. Dari berbicara juga menimbulkan tindakan yang diinginkan. Dari berbicara, saya meminta Anda menyalakan kamera. Saya bertanya dengan Anda. Kan ini adalah menginginkan tindakan dari respon Anda. Tolong teman-teman menyalakan semua kameranya. Anda menyalakan. Jadi itu menimbulkan tindakan yang respon. Tapi yang kameranya ini berarti tidak merespon. Nah, bagiannya ajarlah untuk ini kan materinya tentang sosioinformatika dan etika. Ya, etika itu berat, mudah diucapkan, tetapi attitude itu adalah karakter dirinya yang harus dibangun. Ya. Menimbulkan kesenangan ketika berbicara, ya senang ya. Saya berbicara, Anda merespon, saya bertanya, Anda merespon, itu senang. Saya meminta Anda menanggapi, Anda merespon. Itu menimbulkan kesenangan. Kalau berbicara sendiri, ya di jalan, ya dikatain, pasti orang akan menilai, wah itu orang sudah gangguan. Ya, kalau tidak ada yang merespon juga. Ya, seperti itu, menimbulkan kesenangan. Karena berbicara itu ada lawan. Kalau berbicara tanpa lawan, akan dinilai kita sudah stres berarti ya. Jadi seperti itu, komunikasi yang efektif itu adanya pengertian, memahami dari isi yang disampaikan, sikapnya dimaknai, menimbulkan tindakan dari apa yang disampaikan, timbulnya kesenangan. Sama ketika yang laki-laki kirim WA ke seseorang cewek menunggu respon. Ketika tidak direspon, ada nggak asik, Anda sudah bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi menimbulkan kesenangan. Anda suka WA seseorang, Anda menunggu jawabannya kan? Nah, itulah yang kita tunggu, respon dari seorang itu. Meningkatkan hubungan sosial. Ya, jadi dengan komunikasi, berarti wanita tidak normal Pak ya kalau tidak merespon. Aduh, ini curhat nih. Nah, biasa sering diabaikan WA-nya. Ya. Dan basa-basi katanya. Kalau ngajak makan nongkrong di bakso Solo, mau udah. Biasanya langsung kayak gitu, cepat responnya. Ya. Nah, tapi
mungkin ya jawaban saya ada mungkin dia punya chat yang lain. Nah, saja aja lah. Kemudian meningkatkan hubungan sosial. Jadi dalam komunikasi itu kan kita bertanya kabar, hubungan sosial kita terjalin, silaturahmi terjalin, ya seperti itu. Hubungan kita dengan lingkungan tahu dengan kita berkomunikasi. Nah, menurut Stephen, communication itu tentang 7 komunikasi, di mana di buku Effective Public Relation, jadi bagaimana komunikasi yang efektif menurut Scott, Pip, dan Allen, jadi credibility atau keterpercayaan. Jadi dalam berkomunikasi antar komunikator dan komunika yang bertanya, yang merespon, terdapat rasa saling percaya. Anda bertanya, dia menjawab, nah, saling percaya, ada rasa. Saya kenal dengan dia berbicara, dan dia jawab. Saling percaya, terjalinnya, ada rasa saling percaya. Kemudian konteks, terjalinnya pertalian. Jadi bukan hanya orang yang berpacaran aja yang merespon WA Anda, angkat telepon Anda. Dalam konteks yang luas, terjalin pertalian, komunikasi terjalinnya terjadi jika ada gangguan antar komunikator dengan komunikasi secara sarana, misalkan media komunikasi yang saling berkaitan. Anda WA, tapi dia juga di handphonenya juga akan menerima pesan di aplikasi WhatsApp-nya juga. Adanya media seperti itu ya. Kemudian kontennya itu kepuasan. Itu komunikasi. Jadi ketika tidak direspon itu belum namanya komunikasi. Nah, komunikasi itu dapat menyampaikan pesan kepada komunika atau yang menerima pesan. Komunika dapat memahami maksud komunikator sehingga komunikator merasa puas jawabannya. Ya. Adanya respon. Kalau pesan Anda, pesan yang tidak mengerti, itu belum terjalin komunikasi. Anda berbahasa Jawa dengan saya tidak mampu menerjemahkan bahasa Anda, kita tidak akan terjalin komunikasi. Malah saya nanya, apa ini maksudnya? Apa ini nak maksudnya? Seperti itu ya. Nah, jadi komunikasi itu adanya paham dari isi pesan antar keduanya. Saya rasa ini ini dasar sekali ya dari 7 konsep komunikasi yang efektif ini. Kejelasan komunikator, ya, jadi yang menyampaikan pesan harus menyampaikan pesan berita secara jelas hingga tujuannya tercapai. Ya. Dalam Anda berkomunikasi pasti Anda punya inti dari pesan yang ingin Anda komunikasikan. Jadi saya menerima pesan dari Adam dan apa lagi nih? Nah, Belkis ya, Bilhak tentang mengingatkan adanya perkuliahan, menyampaikan pesan. Jadi mengucapkan salam, selamat siang Pak, izin mengingatkan ada kelas perkuliahan kita siang ini sosioinformatika jam 1. Jadi itu adanya pesan yang tersampaikan. Jadi bukan menanyakan kabar. Kalau Assalamualaikum, selamat siang Pak, apa kabarnya? Sudah makan siang belum? Enggak. Itu hanya basa-basi ya. Berarti itu hanya sapaan. Pesannya tidak lain tujuan, saya mau WA apa? Untuk mengingatkan ada kelas. Jadi itu kan ada kejelasan dari isi pesan. Tujuannya jelas. Jadi kalau Adam tiba-tiba datang mau WA Anissa atau Sinta, nah, berarti harap dipahami ya, itu pesan saya. Adam menyampaikan secara tersirat, ada dia WA tapi belum respon. Nah, jadi ada makna di balik itu, ya teman-teman.
tolong ditanggapi. Nah, berarti di awal dia mungkin perlu langsung ada pengantar dan berbicara, menyampaikan salam, udah makan belum, gimana hari Minggu ini, ada kegiatan nggak di luar. Jadi di balik itu ada tujuan yang baru, dia akan balas. Nggak mungkin dia langsung minggu ini kita jalan yuk. Ya, siapa dia? Ya, siapa si Adam ini? Kalau langsung ucuk-ucuk menanyakan ada kegiatan atau tidak. Ya, jadi ada pesan yang tersirat. Jadi komunikasi itu, saya ingatkan lagi, komunikasi itu yang dikatakan komunikasi apabila ada pesan yang tersampaikan dan ada balasan, ya, ada respon. Kemudian yang kelima, community dan konsistensi atau kesinambungan dan konsistensi. Jadi komunikasi berlangsung terus-menerus dan ada pesan, berita, tidak saling bertentangan atau tidak berubah-ubah. Jadi komunikasi dalam chat itu, dalam sebuah pesan, ada pesan, bertanya, kemudian dijawab, dan selalu ada isi pesan yang sudah didapat di antara kedua audiens ini, ya, yang berkomunikasi ini. Selebihnya chat berikutnya keesokan harinya pasti akan komunikasi yang lain, topik yang lain, pembahasan yang lain. Jadi kesinambungan atau dalam pokok bahasan yang sama dalam satu pembahasan. Jikapun beralih ke topik yang lain, pasti oh ya, ngomong-ngomong seperti itu kan, ada pasti ada pengantar untuk menceritakan isi pesan yang lain. Ada pengantar. Kemudian capability of audience, berarti kemampuan pihak menerima. Ya, ini yang penerima ya. Penerima, jadi komunikator ini harus memperhatikan kemampuan komunikasi. Jadi pihak penerima dalam menerima pesan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pastikan Anda menyingkat-nyingkat pesan itu dimengerti. Ya. Jadi singkatannya yang umum, kemudian bahasanya ya jelas ya, kalau dia bisa bahasa Jawa nggak apa-apa. Nah, kalau dia tidak bisa bahasa Jawa atau tidak bisa bahasa daerah kita, jadi kita harus tahu, ya, berarti tidak akan terjadi komunikasi. Jadi kita juga memperkirakan dia mengerti tidak pokok bahasa kita. Kemudian channel of distribution, jadi saluran penerima berita, media komunikasinya ya. Komunikasi harus menggunakan media atau alat komunikasi yang sudah bisa digunakan oleh umumnya. Misalkan media cetak ya surat, kabar, majalah, ya. Itu saluran penerima berita. Kemudian media elektronik, telepon, televisi, itu untuk elektroniknya. Jadi ini 7 komunikasi publik yang efektif. Ya. Jenis komunikasi berdasarkan elemen. Jadi komunikasi lisan itu terdiri dari verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu adalah ucapan, kalau non-verbal itu bahasa tubuh, gestur, sorot mata, ekspresi wajah, usapan, dan lain sebagainya, itu adalah komunikasi non-verbal. Jadi tahulah kita ketika bahkan kita bisa memprediksi wajah seorang lawan bicara apa, ya, dia ini respon yang baik atau tidak, dia ini pendengar yang baik atau tidak. Pasti Anda tahu ya, dari kita pasti punya teman yang kita nilai dia pendengar yang baik, teman curhat yang baik. Dari mana? Ya dari responnya. Dari gestur tubuhnya, ya. Dia merespon balik tidak,
dari komunikasi kita, dari curhatan kita. Nah itu. Ya. Begitupun Anda pasti dalam pertemanan, dalam komunikasi, tahu bagaimana ibu kita marah, bapak kita marah, Anda tahu. Anda Adam pulang malam-malam, jam 10 baru pulang. Tahu dah respon orang tua. Nah, apabila matanya menjelit, nggak mungkin dia langsung memelukmu. Ya. Pasti dia akan memukulmu atau memarahimu. Ya. Jadi dari gestur tubuh, dari sorot mata, ekspresi wajah, itu adalah komunikasi lisan. Komunikasi tulis, makalah, karangan, PPT presentasi ini, dan lain sebagainya, ini adalah komunikasi. Ya, jadi chat saya itu komunikasi tulis. Ya. Nah, ini slide, ini komunikasi tulis. Tapi saya juga menyampaikan, membacanya, ini adalah komunikasi lisan. Gambar itu adalah bentuk komunikasi. Grafik, ya, gambar grafik atau diagram itu kan mewakili data, informasi. Itu adalah bentuk komunikasi. Ingin menyampaikan sebaran COVID di Lampung. Grafiknya menaik di bulan Februari karena kasus pandemi yang baru-baru ini. Ini naik. Jadi ada pesan yang disampaikan bisa berupa gambar. Itu adalah komunikasi tulis. Ini jenis komunikasi. Oke, berikutnya komunikasi lisan. Lihat kuesioner pada file dokumen. Oke, ada beberapa pertanyaan nanti teman-teman. Teman-teman menjawab pertanyaan 18 pertanyaan dalam waktu 10 sampai 20 menit. Kita berikan. Lalu teman-teman menjumlahkan skor jawaban yang dipilih tersebut. Bahas masing-masing kelompok jawaban. Nah, jadi ada skornya di antara satu pertanyaan. Skornya 18 sampai 30. 30 ada skor 31 sampai 60. Ada skor 61 sampai 90 untuk masing-masing pertanyaan. Jadi skornya berbeda. Ya. Jadi ini terkait komunikasi. Nah, bagaimana kita menilai komunikasi kita. Ya. Bagaimana kita menilai komunikasi kita. Misalkan saat lawan berbicara dengan saya juga ikut berbicara. Nah, itu bagaimana penilaiannya? Apakah saya sering? Apakah saya selalu? Apakah saya tidak pernah? Ya, seperti itu. Misalkan saat lawan berbicara dan seorang berbicara dengan saya selalu mengatakan iya mengangguk sekalipun itu pernyataan yang salah. Itu kan adalah komunikasi. Nah, itu diantaranya. Oke, siap? Baik. Baik. Siapa? Itu adalah respon dari Anda. Ya. Nah, ini skornya di ring 18 sampai 30. Anda adalah orang yang sebenarnya memiliki potensi, benar tidak? Untuk aktif berbicara. Anda punya potensi untuk aktif berbicara terus kan? Hanya saja Anda memiliki banyak sisi yang dapat ditingkatkan dalam komunikasi lisan. Sebenarnya saya ini punya potensi loh untuk berkomunikasi aktif. Tapi saya harus gali lebih banyak lagi dalam berkomunikasi saya yang baik. Saya suka nih berbicara di halayak umum, tapi dalam penyampaian saya ini kurang baik. Jadi saya harus belajar nih berkomunikasi, berorganisasi. Di ring berapa Anda itu? Cobalah untuk peka terhadap perasaan orang lain untuk berkomunikasi. Tidak semua orang dapat dengan mudah mengungkapkan pendapat mereka. Oleh karena itu, berilah kesempatan yang cukup baik bagi mereka. Oh, ini 3 pertanyaan ya.
Ya, ini pertanyaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya saya itu punya potensi loh untuk aktif berbicara. Hanya saja saya tidak berani atau gimana dalam komunikasi saya dalam menyampaikan pesan saya perlu ada yang harus saya gali, harus bisa menyampaikan pesan saya dengan baik. Gimana penilaian? Ya, nilai itu. Pertama. Yang kedua ya, cobalah untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dalam berkomunikasi. Tidak semua orang dapat dengan mudah dengan mengungkapkan pendapat mereka. Oleh karena itu, berikanlah kesempatan yang cukup tinggi bagi mereka. Apakah Anda peka terhadap lawan berbicara Anda? Seberapa nilai Anda? Anda berada di mana? Jadi memang tidak mudah ya menjadi pendengar yang baik atau menjadi seorang yang nyaman itu, mencari seorang yang nyaman untuk diajak berbicara itu tidak mudah. Ada di respon awal itu langsung memberikan kesan kita tidak nyaman dengannya. Oh, ini orangnya galak. Tidak. Apalagi dia tidak peka terhadap maksud saya. Jadi seperti itu ya, saya berusaha setiap pesan teman-teman ya. Walaupun ada yang chat saya, mungkin saya ketinggalan untuk balasnya, saya berusaha untuk menjawabnya. Ya. Coba untuk peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan menganggap bila lawan berbicara tidak kunjung mengucapkan sesuatu selama 2 detik, jeda berarti itu selalu merupakan kesempatan Anda untuk berbicara. Jadi ketika Anda berbicara, jika dia belum menanggapi selama 2 detik, gimana? Nah, seperti itu ya. Nah, ketika saya berbicara, Adam buka mikrofonnya, saya diam. Saya menunggu lawan bicara saya sama 2 detik. Dia diam juga tuh. Ya diam juga, ada nyalain kamera, mikrofon. Ya. Jadi saya memberikan dia kesempatan berbicara. Ketika 2 detik atau lebih dia tidak menanggapi, berarti saya harus tetap berbicara. Ya. Itu dalam berkomunikasi. Tidak harus ketika Anda berbicara menyampaikan pendapat setengah jam tunggu dia respon. Berarti dia benar-benar tidak respon. Ya. Oke. Nah, berarti itu selalu merupakan kesempatan Anda untuk berbicara. Mungkin saja dia butuh waktu agak lama untuk mengumpulkan kata-kata. Jadi itu harus kita memahami peka terhadap perasaan lawan berbicara atau yang mendengarkan pembicaraan kita. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini bagaimana potensi saya, bagaimana untuk peka terhadap lawan berbicara, kesempatan, ataupun jeda waktu yang diberikan untuk seorang untuk merespon. Ya. Jadi minimal ketika kita meminta pendapatnya, dia tidak tahu ya, dia jawab, "Pak, saya kurang dapat informasi ini, saya kurang tahu untuk permasalahan ini." Itu ya yang kita harapkan dari ketika kita bertanya, "Bagaimana Mas pendapat Anda tentang ini?" Ada yang siswa tidak mengerjakan ataupun ada kasus seperti ini. Ada yang mau perpindahan kelas. Saya berkomunikasi dengan rekan-rekan dosen pengampu khususnya. Ada yang berpindah kelas, ada yang jadwalnya bertabrakan karena ini. Nah, di komunikasi inilah responnya langsung didapat.
Responnya apa? Ketika dia belum bisa memutuskan, ya nanti Pak Aidil, Mas Aidil, nanti kita tunggu masa PRS. Ataupun nanti ketika pun tetap bentrok, mungkin ada cara lain, ada penambahan kuota kelas, ataupun tetap di kelas tersebut, namun dia join di kelas lain. Tapi harus ada komunikasi antara yang join di kelas RA ke RB, ataupun sebaliknya di RB. Jadi ada komunikasi yang harus ada. Seperti itu. Itu saya contohkan di komunikasi. Ini yang diskor di antara 30 sampai 61. 31 sampai 60. Jadi Anda termasuk orang yang mudah memiliki kemampuan komunikasi, lisan yang cukup. Namun tentu saja selalu ada kesempatan untuk meningkatkannya. Nah, ini beri skor. Jadi di sini cobalah untuk menemukan informasi apa saja yang ingin Anda dapatkan dari suatu komunikasi lisan. Dengan begitu saat berbincang-bincang, Anda dapat memiliki target apa yang ingin diketahui atau digali. Jadi, jika Anda berkomunikasi dengan seseorang, tentu saja selalu ada kesempatan untuk meningkatkannya. Jadi, apalagi ketika kita wawancara ya, kalau teman-teman wawancara dengan siapa ya, misalkan dengan pembimbing, kan ada respon. Bagaimana Pak ini baiknya? Apa yang harus saya perbaiki? Ini menurut saran Bapak metode yang mana yang baik? Kan ada informasi yang Anda gali. Ketika ya seperti itu ya. Jadi ya, kalau melihat informasi yang diinginkan itu terus gali. Ketika Anda mencari berkomunikasi dengan perangkat desa misalkan, atau reporter lah ya. Contohnya misalkan reporter ingin menggali informasi tentang desanya, pasti pertanyaannya memakai awalnya umum, kemudian mengerucut menjadi pertanyaan yang lebih detail, terus digali. Selama topik pembahasannya dalam satu ritme ya sama. Gitu. Ini yang berikutnya dari skor 61 sampai 90. Selama ini Anda telah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Cobalah untuk meningkatkan dengan menjadikan komunikasi lebih efektif. Jadi kita sudah punya komunikasi yang baik, tapi terus untuk ditingkatkan jadi komunikasinya agar lebih efektif. Bagaimana dalam sesi berdiskusi itu ada pesan yang benar-benar serius untuk disampaikan. Ada sesi untuk bercanda. Jadi agar komunikasi itu efektif. Nah, nada berbicara itu juga mempengaruhi isi pesan. Ada pesan itu tegas, pesan itu menyampaikan pesan, dan ada pesan itu tersirat di dalam sebuah candaan. Kadang-kadang orang cenderung berlama-lama untuk berbicara, namun berbicara dengan Anda karena Anda adalah lawan bicara yang menyenangkan. Namun jangan terjebak terhadap banyak dalam pembicaraan yang tanpa tujuan yang jelas. Ingat, masih banyak hal yang harus Anda kerjakan dalam hidup. Nah, ini kerjaan orang yang ngerumpi nih. Jadi berbicara itu ada tujuannya, ada pesan yang disampaikan. Jadi kalau orang itu berbicara udah ngelantur, udah panjang, kan selalu cari
udah satu topik ke topik yang lain itu udah nggak jelas pembahasan. Ingat, masih banyak hal yang harus kerjakan. Jika memang Anda ingin berbicara, berbincang-bincang dengan tujuan bersosialisasi, sediakan waktu tersendiri untuk itu. Ya, jadi ketika Anda pembahasan tentang diskusi tugas kuliah, udah kan pasti ada pertanyaan saat diskusi tersebut. Anda berdiskusi, makin mengerucut pertanyaan, pasti makin dapat itu isi pesan yang ingin Anda gali dalam diskusi, punya kesimpulan dalam hasil diskusi. Sudah tahu tujuannya, kan? Sudah bisa tertangkap pesannya. Kalau sudah lama, itu udah topik lain. Sudah berdiskusi tentang tugas, ke diskusi tentang Adam yang nggak memperhatikan kelas saat kuliahan. Nah, itu udah menyimpang, berarti udah bukan tujuan awalnya. Oke, lanjut ke komunikasi lisan. Jadi berdasarkan lawan bicara, komunikasi lisan itu dibagi menjadi komunikasi personal, one to one, seorang satu lawan satu. Anda datang dengan pembimbing, Anda mahasiswa dengan dosen pembimbingnya, itu one to one. Ataupun saat Anda presentasi, ataupun saya presentasi seperti ini. Jadi ini adalah kita berkomunikasi dalam bentuk grup yang besar, presentasi. Diskusi grup discussion. Jadi sekelompok orang tertentu yang orangnya sudah terlist ya dalam grup Anda. Ini bentuk lawan bicara. Nah, ini skor yang tadi, tinggal Anda hitung Anda berada di mana untuk penilaian ini. Sebenarnya saya ingin berbicara, saya ingin aktif jadi seorang yang teliti, yang banyak pertanyaan, yang aktif, yang ingin jadi orang yang asik. Kita berada di mana? Apakah saya harus tingkatkan potensi ini? Ya. Kemudian komunikasi personal, ya. Jadi di dalam dunia kerja atau dunia usaha, sering komunikasi personal dilakukan dalam waktu yang singkat. Sesi wawancara, ya, itu dalam komunikasi yang singkat. Singkatnya maksudnya beberapa pertanyaan itu sudah di-list tentang Anda. Anda mahirnya di bidang apa? Kemudian Anda mau gaji berapa? Jelas dalam dunia usaha. Anda kemampuannya apa? Anda keluarganya di mana? Jelas. Kemudian padahal kita ingin menggali informasi yang penting dalam waktu singkat tersebut. Itu personal. Anda misalkan Anda bimbingan. Sebenarnya yang Anda keluhkan itu bukan hanya yang tertuang di dalam draft proposal ataupun draft laporan saja. Ya. Wah, ini loh keluh kesah saya, Pak. Saya ini bukan hanya permasalahan di menyusun proposal ini saja atau menyusun laporan. Itu bingung untuk langkah-langkah berikutnya. Sebenarnya itu umum ya yang ada. Jadi padahal kita ingin menggali informasi itu penting itu dalam waktu yang singkat. Jadi harus efektif dalam berdiskusi. Bukan ketika bimbingan Anda datang nih Pak, Anda bisa siapkan beberapa pertanyaan ataupun langkah-langkah berikutnya apa yang saya harus lakukan di dalam proposal saya. Jadi gali. Jadi rangkailah sebuah pertanyaan itu atau persiapkan untuk menjawab yang Anda ingin butuhkan. Kemudian bagaimana memanfaatkan waktu yang singkat tersebut agar komunikasi menjadi efektif. Nah, itu komunikasi personal.
Kemudian aturan dalam berkomunikasi, aturan dalam komunikasi yang efektif ya, harus respect, ya. Sikap menghargai setiap individu. Lawan berbicara itu harus kita pilih. Kemudian empati, ya, kemampuan kita untuk menempatkan diri kita dalam situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Jadi ketahuilah pembimbing atau dosen Anda nanti ada komunikasi dengan dosen pembimbing mengenai proposal, mengenai tugas akhir. Ya. Pembimbing itu dia harus fokus, ya bisa sambil dia bimbingan, dia sembari ngajar kelas. Jadi dia bisa tidak masuk di dalam topik pembahasan Anda. Kalau dia tidak fokus, ya. Jadi dia menempatkan dirinya di posisi topik penelitian Anda, topik ide Anda. Begitupun Anda curhat permasalahan Anda tahu pesan. Jadi orang lain ketika berbicara dengan Anda, kita harus bisa menempatkan diri di kondisinya atau melihat, memberikan respon dan memberikan respon bagaimana. Jadi ada orang yang curhat dengan Anda. Jadi bagaimana Anda menjadi pendengar yang baik, telinga dipasang, bukan pasang headset ya. Audible dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Ya, itu ya. Peran dalam berbicara yang efektif dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Clarity atau kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau salah tafsir, penafsiran yang berlainan. Jadi pesannya harus jelas dan komunikasi itu harus humble. Harus sikap rendah hati. Itu komunikasi. Jadi memang dalam sebuah perintah itu harus bentuk, misalkan memerintah seorang harus tegas, harus marah, harus jadi. Tetapi itu bukan komunikasi yang baik dalam waktu. Jadi harus rendah hati bagaimana mengambil hati di lawan berbicara. Nah, ini ya, contohnya di kelas ini. Ya, yang nyalakan kameranya beberapa orang. Ada Pilham, ada Gary, ada Sinta, Hans, Yosi. Nah, yang lain tadi mana ini? Jadi seperti itu ya. Jadi saya ngajak teman-teman sambil saya sebutkan ya namanya dah, biar Anda peka lah ya. Saya ngajak Anda berbicara, saya ngajak Anda bahas materi ini. Ya. Jadi ini ya komunikasi yang baik itu adanya respect. Jadi sebagaimana kita mengharapkan respect dari seorang, ya kita harus respect. Tidak ambigu. Nah, ini clarity, tidak ambigu, gunakan kata-kata yang lugas, yang tidak bermakna ganda. Jangan gunakan kalimat yang terlalu panjang karena sulit ditangkap di pembicaraan dari orang lain. Ketika Anda ingin mengklarifikasi nilai, Anda nggak bertele-tele. Mohon maaf agar klarifikasi nilai. Kan tidak bertele-tele. Ini ada yang pesannya panjang, ini Pak bukti screenshot saya, ini kelas saya, ini saya kehadiran, ini. Saya ingin mengklarifikasi nilai. Intinya seperti itu. Jadi bermaknanya ini protes atau ingin mengklarifikasi ataupun apa ya? Ingin menunjukkan dia tidak keberatan. Gitu ya. Jadi kalau klarifikasi, jadi itu komunikasi. Jadi komunikasinya jelas, jangan menimbulkan pernyataan yang bermakna ganda. Jadi misalkan ada anak wali saya, Pak, mohon kesediaannya
sudihkah Bapak untuk memvalidasi nilai saya, memvalidasi KRS saya? Gimana? Apakah saya sudi atau tidak ya? Jadi pernyataan itu, statement itu, saya bersedia tidak sih dengan anak ini? Saya mau ada motif apa sih saya dengan anak ini sebenarnya? Itu kan memang pertanyaan yang ambigu. Sudihkah Bapak untuk memvalidasi KRS saya? Jadi kan bermakna ganda. Atau sebelumnya saya sudah ada pesan yang tidak baik dengannya? Apakah waktu saya tidak punya waktu dengannya? Jadi kan ada maknanya itu tidak suka dengannya, atau yang ditanyakan itu kesediaan waktu, ya, seperti itu ya. Jadi penggunaan kata itu harus cerna dengan baik. Itu salah satu contohnya. Jadi saya jawablah, sudilah, itu memang pekerjaan saya. Ya, Anda anak waris saya, ya saya adalah orang tua Anda nih di kuliah. Jadi ketika pertanyaan seperti itu, ya sudilah saya jawab. Ya, apabila ditanya, Pak, mohon waktunya untuk memvalidasi, ya berarti meminta kesediaan waktu. Kalau menanya kesudian, ya keberatan atau tidak jawabannya yang akan direspon. Itu contoh. Semakin banyak orang Indonesia mempunyai akun di media sosial, tahu jaringan pertemanan, banyak itu berapa? Jadi orang Indonesia itu mempunyai banyak sekali akun media sosial. Tapi banyaknya itu ambigu. Banyaknya itu apa saja media sosialnya, berapa. Ya. Tapi akan lebih jelas jika disebutkan dari hasil suatu lembaga konsumen, jumlah pengguna media sosial jejaring pertemanan sebesar 2% per tahun. Lebih jelas lagi Anda sebutkan media sosial jenis apa. Atau orang memiliki akun Facebook 2, atau media sosialnya diantaranya ini. Jadi pertanyaannya yang tidak menghasilkan ambigu atau bermakna ganda. Clarity ya, yang jelas artinya bertanya untuk memastikan. Jangan ragu untuk bertanya sebagai orang yang merasa khawatir akan yang dianggap bodoh bila bertanya, padahal sebaliknya pertanyaan itu mengindikasikan Anda memperhatikan. Nah, jadi ketika Anda memastikan, mengklarifikasi itu, mungkin sebagian orang menganggap, wah ini cari muka, atau dia ini nggak nyimak. Tapi beda ya dalam konteks seperti ini. Nah, memang ada yang tidak menyimak, itu yang seperti contohnya yang mematikan kamera, ya dia tidak memperhatikan. Jadi pertanyaannya, ini ada yang mengulang pertanyaan atau yang mengindikasikan memperhatikan. Jadi ini ada ya, mengklarifikasikan itu sering bermakna ganda juga ya, seperti ini. Memastikan atau dia bertanya lagi tentang itu. Tapi jangan pula sedikit bertanya. Sedikit-sedikit bertanya. Nah, kalau sedikit-sedikit bertanya, udah berarti dari awal dia tidak memperhatikan. Ya. Ataupun dia sedikit-sedikit bertanya berarti dia tidak baca pedoman. Itu ya, seperti anak bimbingan KP ataupun KKN contohnya. Ya. Dia tidak baca pedoman. Berarti udah terjelas di sana, kalaupun ada yang keliru ataupun yang belum tertulis, baru ditanyakan. Kayak Adam kemarin. Nanyain absensi, berarti dia telah join. Ya, ataupun dia tidak buka Google Classroom. Nah, seperti itu ya. Ataupun dia menanyakan, menunjukkan keberadaannya itu ada. Bisa juga seperti itu. Tapi saya enjoy sajalah ya. Gitu ya. Oke, jangan dulu bertanya bila sudah diberi petunjuk manual, tetapi Anda belum baca dengan tuntas. Ini sudah ada petunjuk, karena malas baca dan nanya. Itu manja sekali itu anak. Ya. Itu manja sekali. Tapi itu memang budaya orang Indonesia. Setelah beli alat elektronik,
udah berasap baru dia baca buku pedoman. Ternyata salah yang dia gunakan. Jadi baca dulu buku petunjuk atau manual booknya. Baru jika tidak tuntas ada permasalahan baru telepon call center. Nggak lucu ya, kita sudah telepon call center, nanti dijelaskan, Bu, Ibu, Bapak, di sana ada buku petunjuknya. Jadi setelah beli kulkas, diamkan selama 12 jam agar tidak dicolok terlebih dahulu di listrik. Nah, ini orang kita udah dicolok dulu. Karena ada freonnya yang tergoncang atau saat miring saat diangkat. Itu adalah tertulis di buku manual. Itu biasanya ada karena baru beli langsung colong, udah dia langsung respon, kulkas saya tidak beku batu esnya. Padahal sudah ada di pedoman. Nah, itu hanya contoh-contoh saja. Nah, begitupun minum obatnya. Obat ini membuatkan kantuk itu ada tertulis di dalam petunjuk minum obat. Obat ini obat keras, jangan mengemudi setelah minum obat. Itu ada. Tapi sebagian dari kita udah minum obat baru dia baca. Oh, saya akan menyetir tapi saya sudah minum obat. Itu kelalaian. Kemudian bertanya hal yang terlalu detail padahal Anda belum mencoba. Nah, ini ya. Ini ada yang, Pak, bagaimana jika saya PRS kelas itu tertutup? Jawaban saya di POL, perbaiki dulu saat PRS, diusahakan dulu lah. Ya. Nah, sebenarnya kalau masing-masing logout, udah itu jika dia pindah, ada yang pindah juga dari kelas RA, RB, nah, jadi di sana ada pertukaran sebenarnya. Ya. Kemudian lawan bicara belum selesai menjelaskan. Ini sering ketika berbicara kita langsung menunggu. Beda halnya dengan debat. Dalam debat pun diberikan petunjuk instruksi. Ini kan atau mengangkat tangan seperti ini. Itu bentuk respon, izin berbicara. Jadi itu komunikasi itu harus kita budayakan dan berbicara dengan baik. Catat poin-poin penting, buatlah daftar poin penting yang akan didiskusikan atau ditanyakan ketika Anda berdiskusi atau Anda berbicara dengan seorang, atau Anda ingin gali informasi tersebut, Anda setidaknya ada memperkirakan ketika Anda datang untuk tujuan bimbingan, Anda sudah memperkirakan beberapa poin yang akan Anda tanyakan. Pak, metodenya apa? Kemudian kapan saya akan bisa bimbingan lagi dengan Bapak? Di antaranya itu kan sudah tahu poin-poin yang akan ingin kita tanyakan. Begitupun seorang wartawan. Wartawan itu sudah mencatat poinnya, apa kejadiannya, kapan, apa yang akan dilakukan, bagaimana proses berikutnya. Dari pertanyaan, poin-poin pertanyaan itu sering cair pertanyaan itu. Dikembangkan. Catat inti jawaban dari poin-poin yang telah dicatat, dan catat pula informasi penting lainnya yang tidak termasuk dalam daftar pertanyaan di atas. Jadi sudah ada pertanyaan, dan seringkali kita sudah ada pertanyaan, tetapi karena diskusi itu cair, ada poin yang kita dapatkan, dicatat. Jangan terlalu percaya diri karena kita mengingat semua informasi tanpa mencatat. Jadi ya, ini mungkin yang Okem ini ya mungkin menganggap wah ini sudah sangat percaya diri dah, saya sudah mahir dalam berkomunikasi. Akhirnya bahkan teman-teman tes review ke pekerjaan itu ada berkonsultasi misalkan Anda akan sesi sudah tahap akhir dari perusahaan untuk menerima Anda pekerjaan dengan Anda. Tahap diskusi itu Anda pasti akan mencari bagaimana berkomunikasi yang baik.
ke sana. Apa saja poin yang akan ditanya. Ataupun berkomunikasi tersebut, Anda cari orang-orang yang berpengalaman dalam berkomunikasi, dalam interview. Itu adalah yang menunjang keberhasilan untuk interview. Kemudian menurunkan hasil riset. Menurut hasil riset, manusia umumnya hanya mampu mengingat 30% informasi bila hanya mendengarkan. Jadi saat ini kita lewat Zoom ini, kalau lewat ini hanya 30% yang diingat. Mungkin yang diingat teman-teman dari awal hingga akhir, komunikasi itu ada 2 arah, selebihnya Bapak itu ada wawancara, ada merespon si Adam yang WA-nya tidak dibalas. Cuma itu. Dari awal ada nggak yang Anda ingat? Nah, itu adalah informasi yang hanya lewat saja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Mending kalau ada yang nyangkut. Ya. Selain itu mencatat memberi kesan positif bahwa Anda menghargai lawan berbicara. Oke, jadi menurut hasil penelitian, 20% dari kita rata-rata kita mengingat itu dari awal saya menyampaikan 20% itu dari apa yang kita baca. Saya pernah membaca studi kasus apa, kasus COVID. Hanya 20% yang dari apa yang kita pernah baca. 30% dari diskusi kita, komunikasi itu dari apa yang kita dengar. Ya. Pokok bahasan yang kita bahas di dalam diskusi itu 30% dari informasi yang sudah umum kita dengar. Kita sampaikan kembali. 40% dari apa yang kita lihat. Dan 50% dari apa yang kita katakan. Dan 60% dari apa yang kita kerjakan. Ya, rata-rata kita itu mengingat dari 60% dari apa yang kita kerjakan. Anda pasti mengingat apa yang Anda kerjakan dalam mendeskripsikan diri. Bagaimana soft skill diri Anda, diri kita. Kemudian yang terakhir 90% dari yang kita lihat, dengar dan katakan, dan kerjakan. 90% yang kita lihat, dengar, katakan, dan kerjakan. Kalau ini yang mengerjakan langsung. Peka terhadap bahasa tubuh, menurut teori interaksi, bahasa tubuh adalah 55% dari komunikasi, sedangkan intonasi berpengaruh sebesar 38% dari komunikasi. Di bahasa tubuh itu adalah komunikasi kita, dan intonasi, misalkan Anda tolong, jadi itu intonasi, ataupun ketika ketegasan, tolong dong, jadi itu intonasi. Intonasi itu adalah nada suara, itu adalah intonasi suara Anda. Jadi ketika datar itu hanya topik pembahasan, ya, pembahasan. Kemudian ketika ada informasi yang harus dijelas, itu intonasinya yang meningkat. Jadi sampai di sini Anda paham, itu adalah intonasi. Nah, meningkat. Jadi setelah pendapat datar, informasi yang disampaikan, ada ketegasan, tolong dong disimak. Tolong apa yang dianggap penting dicatat. Jadi Anda pasti sering menggunakan intonasi berbicara keras. Nah, beda halnya dengan membentak orang tua ya. Kalau yang suka menjawab orang tua ya, iya sabar dong, Ma. Sabar dong, Pak. Itu Anda memberikan perintah agar orang tua kita ada respon, ya diam. Yang mengejutkan, apa yang kita katakan ternyata hanyalah berpengaruh 7% dari komunikasi. Contoh bahasa tubuh bila berbicara dilakukan dalam keadaan berdiri,
berarti lawan bicara mengharapkan pembicaraan itu tidak terlalu lama. Ya. Beda halnya kalau nongkrong di kopi, berarti ya nggak mungkin lah kita nongkrong di warung kopi atau di kafe-kafe hanya 30 menit. Kalau berbicara berkomunikasi dalam keadaan berdiri, itu komunikasinya singkat. Bila menangkap pesan lawan bicara sedang terburu-buru atau saat dia kesal, minta saja waktu lain jika memungkinkan. Apalagi saat dia marah. Jangan coba-coba. Tapi jika tidak memungkinkan untuk menunda, langsung tanyakan atau sampaikan inti permasalahan yang mendesak. Seperti itu. Itu pun ya, misalkan lagi banyak pekerjaan. Saya langsung, ini tidak bisa ditunda lagi besok karena deadline-nya hari ini jam 12 siang. Jadi sesibuk apapun, jadi to the point informasi yang pesan yang kita tanyakan. Contoh bahasa tubuh. Nah, ini contoh bahasa tubuh jika Anda ada lawan bicara sedang bicara sambil menyilangkan tangan di dada, itu memberikan kesan defensif atau tidak bersahabat. Jadi masa bodoh dah dengannya. Jika tangan ini diletakkan di punggung, mengesankan Anda menyembunyikan sesuatu. Itu ya maknanya. Dan bahasa tubuh lain. Ini sikap tubuh, tangan di belakang menyembunyikan sesuatu atau khawatir menahan perasaan tertentu. Tangan di belakang. Tidak ada yang disembunyikan atau dia ragu. Nah, jadi kesannya ketika dia tangannya di atas itu, ya dia tidak kokoh untuk berdiri. Tangan bersilang di depan, defensif atau kurang menyukai apa yang sedang ditanggapi atau angkuh. Itu ya pesannya. Ya, jadi ketika Anda interview, Anda berbicara kayak gini juga, udah Anda orang yang tidak akan diberi respon baik. Tangan di dagu, seperti ini nih. Berpikir, menganalisa, atau juga dapat berarti bosan. Ya. Atau bergaruk dengan apa? Bergaruk tetapi tidak gatal ya. Dia itu berarti bingung. Tangan di samping tubuh siap menerima informasi dan defensif. Memainkan pulpen atau membuat coretan yang tidak berarti tidak konsentrasi pada pembicaraan atau pikiran yang melayang. Itu pun Anda saat pegang handphone. Ya, begitu pun Anda ya ketika lawan berbicara. Atau dia sibuk dengan hal yang lain, dia tidak konsentrasi. Mengetuk, menggaruk-garuk jari, menggelakkan napas berulang-ulang kali dan melihat jam, berarti dia tidak sabar. Tidak sabar, ingin cepat mengakhiri. Ya. Jadi tahulah kalau seorang itu yang Anda ajak jalan, dia sudah garuk-garuk, atau mengelakkan napas, sudah diakhiri lah, pulanglah. Ya, kalau Anda bermalam minggu, kalau dia udah lihat jam beberapa kali, itu berarti Anda harus pulang. Dia udah ngantuk. Ya. Jangan sampai orang tuanya yang datang. Tunggu ya, saya ambilkan minum. Orang tuanya yang datang. Angguk-angguk kepala berarti itu setuju. Ya, paham ya? Nah, ini kayak Hans ini ngangguk-ngangguk nih. Tapi nggak tahu kalau lehernya sakit, atau dia setuju. Ya. Kaki melonjong dan sepatu setengah dilepas, itu malas atau sikap mengerjakan sesuatu. Tidak siap mengerjakan sesuatu. Lagi malas-malasan. Telapak kaki sepenuhnya menghadap tanah, siap melakukan sesuatu. Kan kaki itu ada posisinya, posisi kayak berdiri, ataupun dia santai, berarti dia lagi mau nyantai tuh. Mata terus-terusan atau lelah, mata terus-terusan atau lebih banyak tidak tertuju pada lawan bicara, berarti tidak serius menanggapi Anda.
tidak memperhatikan dengan penuh. Oke, jadi ketika yang join di sini, mungkin yang dilihat di sini ada yang sibuk memperhatikan atau ada yang sambil buka WA ya. Semoga saja tetap memperhatikan. Tapi dalam kondisi Zoom ini kurang bisa kita menilai ya respon tubuh. Mata yang lebih banyak terpusat pada mata lawan berbicara itu memperhatikan dengan penuh. Ini bahasa tubuh, body language. Banyak ya. Saya belum menyampaikan ini teman-teman. Ini sosio. Oke, teman-teman ada beberapa. Nih, ya. Teman-teman tolong mana nih chatnya? Ya chatnya di sini ya. Izin sholat dulu Pak. Oke, semoga segera. Sholat apa ya di ini? Ada ini. Sholat asar belum asar. Ini POM kuesioner ya. Teman nggak sih ini POM kuesioner? Nah ini Anda isi kuesioner tentang Anda. Ini karakter Anda. Anda sebutkan. Ini hanya untuk apa? Untuk konsumsi kita saja ya. Bagaimana berkomunikasi kita yang baik, teman-teman. Sesungguhnya kuesioner ini bukan untuk dipublikasikan atau membuka aib, bukan. Hanya saja bagaimana kita mengukur diri kita di mana. Ya. Saya akui ketika berbicara saya tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Jujur saya sering. Saya tidak berada dalam posisi yang sempurna. Tapi silakan kalau ada yang sempurna. Jadi ini jawabannya bukan jawaban yang aman ya, bukan mengharapkan jawaban yang aman. Hanya saja teman-teman posisi mana Anda sejujurnya di mana. Apa begini? Oke. Kebalik ini. Nah, ini body language ya. Posisi diri dalam berbicara, gunakan alat bantu. Gambar bermakna lebih dari 1000 kata. Ini ya teman-teman isi kuesioner ini. Tapi tetap teman-teman menyimak. Jadi ketika Anda berbicara, Anda menggunakan alat bantu, kata peribahasa, saya juga tidak apa-apa. Gambaran bermakna lebih dari 100 kata. Silakan. Jadi ketika misalkan berperibahasa, apa ya peribahasanya? Laut mana yang tidak terkena ombak dan bumi mana yang tidak tertimpa hujan. Jadi itu makna dari sebuah pesan tersebut. Bagaimanapun manusia tidak lepas dari kesalahan atau kehilapan. Jadi ketika berkomunikasi ya itu adalah menggunakan alat itu adalah salah satu kecerdasan, ya, kecerdasan dalam menyampaikan sebuah pesan. Gunakan alat bantu berupa gambar, grafik, screenshot, atau hasil ketika poin-poin penting. Dengan demikian, kesalahpahaman dapat diminimalkan. Selain itu juga menggunakan alat bantu untuk berkomunikasi membuat citra Anda lebih baik karena Anda dianggap lebih siap dan menandakan Anda berusaha melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Ya. Jadi kecerdasan seorang itu mungkin disampaikan ketika dia berbicara, dia
menyampaikan, ada peribahasanya kayak. Jadi kayak bukan sebuah perintah yang atau kata-kata yang monoton ya. Apapun dia disertai dengan fakta atau dengan pasal atau bunyi ayat surat, itu kecerdasan. Jadi dia ini berisi ketika dia berbicara. Kita kan tahu ya, seorang itu berbicara, kita mungkin teman-teman sering nonton itu Indonesian Lawyers Club ya. Seorang yang berbicara dengan fakta, dengan pasal-pasal, informasi yang jelas, tahu citranya itu, berarti dia ini telah siap untuk dalam komunikasi. Sampaikan rangkuman, salah satu hal yang terjadi pada komunikasi personal adalah telah berbicara panjang lebar, tetapi pernyataan intinya belum terjawab. Pertanyaan intinya belum terjawab. Saya nih, udah panjang nih ngomong nih. Udah panjang nih saya jelasan nih. Mas bahasan hari ini. Jadi bahasan hari ini nanti saya tanyakan nih apa hasil dari pembahasan hari ini, poin yang Anda tangkap. Kemudian gunakan poin-poin penting pada akhir pembicaraan. Ya. Biasanya sering ada rangkuman ataupun kesimpulan dari pembahasan tersebut. Dengan demikian masing-masing pihak mengoreksi bila terjadi kesalahpahaman atau saat informasi tambahan. Ini bersikap humble. Bersikap humble ini sikap yang penuh melayani, mau mendengarkan atau menerima kritikan, tidak sombong dan memandang rendah, dan tidak sombong ataupun tidak memandang rendah orang lain. Sikap yang humble. Berani mengakui kesalahan, itu orang yang sangat berbesar hati. Rela untuk memaafkan, itu humble. Lemah lembut dan penuh pengendalian diri. Ya, jadi bahkan seorang lagi marah pun kita tahu ya karakternya, dia keluar semua dalam pembicaraan. Keluar semua, lagi marah dia keluar semua itu apa? Seluruh isi kebun binatang, semua kata-kata buruk itu menandakan nilai buruk tentang dirinya. Jadi pernah lembut dan mampu mengendalikan diri dalam komunikasi itu penting. Mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Jadi kita juga dalam berbicara itu ya ketika berbicara kan tahu ya pesan yang tersirat ini egois atau tidak. Ya. Seperti itu. Ini sumber pustakanya, jadi ini juga dari materi dosen ITB ya teman-teman ya. Mengajar sebelumnya itu adalah Pak Windy dari komunikasi kita sebelumnya. Nah, ini terkait sudah habis belum ya? Kurang lebih 2 menit lagi. Oke, teman-teman juga sudah isi absensi perkuliahan? Belum, Sudah Pak. ya? Belum, Pak. Linknya di mana, Pak? Walah, Anda nggak buka GCM nih. Berarti aku di mana ya? Ini nih. Materi perkuliahan. Oh iya, belum ya? Walah, saya ternyata ya. Ternyata saya yang belum buat. Tugas sosio. Tapi kemarin saya share di mana ya? Oke, link presensi. Jadi link presensi ini memang apa ya? Belum di voting untuk dosen disiapatnya. Karena kita juga nunggu di PRS teman-teman. Nah, silakan isi absensi, isi juga kuesioner ya. Mana di kuesioner saya tadi? Nah, ini. Silakan isi absensi. Jadi materi kita hari ini adalah komunikasi. Ya, jadi ini beberapa contoh pertanyaan
pikiran saya tidak melayang ketika orang lain berbicara, ketika dosen menerangkan. Jujur aja dah, ya. Jujur aja Anda melayang kemana atau Anda memikirkan seseorang, Anda fokus tidak. Nah, ini tidak ada tidak ada penilaian khusus ya. Anda mau saya pikiran saya melayang-layang, Pak. Dan nanti mungkin kita akan kita akan ruqyah. Melayang-layang kenapa ini? Atau ada pikiran yang menyitanya. Anak ini melayangnya di mana? Kenapa nih Muhammad Afan Said? Silakan. Izin bertanya Pak mengenai Iya. materi tadi Pak yang sudah Iya. Bapak jelaskan. Gimana? Mungkin saya pribadi pernah menemukan seseorang Pak pada saat lawan berbicara mengobrol komunikasi dengan menjaga komunikasi yang baik. Seseorang itu kan nggak tahu topiknya tapi mengikuti alur yang ada Pak. Jadi dia itu seperti berkata tidak kenyataannya Pak, kayak ngikutin alurnya aja Pak, kayak so tahu gitu Pak. Itu gimana Pak? Hukumnya dan solusinya Pak. Terima kasih Pak. Jadi dalam sebuah topik ya ada dia ikut baca, ikut tahu alurnya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya gitu ya. Iya Pak, benar banget Pak. Berarti Anda sudah tahu ya respon dari dirinya. Orang ini sudah baca dengan tertib ya, atau bijak, sudah tahu ya informasinya dibaca, tapi responnya tidak sinkron. Itu ada berarti orangnya itu egois ataupun dia tidak bukan pendengar yang baik ataupun teman komunikasi yang baik, bukan teman yang buat nyaman dalam berkomunikasi. Jadi hukumnya tidak ada hukum tentang ini ya, aturan hukum pasalnya dia kena pasal berapa atau pelanggaran tidak menyenangkan, bukan, tidak bisa kita tuntut seperti itu ya teman-teman. Jadi hanya saja ketika saya menanggapi seperti itu, ya, hanya dia yang harus diberikan penjelasan khusus ketika memang dibutuhkan. Jadi ketika dalam diskusi di Prodi, ya, dalam diskusi Prodi kita sudah panjang bahasan, dia mau minta jelasin dari awal. Udah semua orang udah tahu bahwa dia ini nggak baca. Tapi sering kita sebut, wah inilah akibat dari Anda respon terakhir. Sering dibuat canda, tapi dia harus dia sadar. Disentil kayak gitu, tetapi jangan buat kasar. Sentilan kecil-kecil itu udah tidak menyakitkan, tetapi pas kena lah. Aduh Anda di mana nih posisi Anda? Gitu aja dah. Nah, seperti itu sering dosen ada nanya, udah ada pedoman, pertanyaan dari mahasiswanya, dia juga tanya ke kita. Waduh, dosennya juga nggak baca ini pedoman. Coba dong anak bimbingannya diajak baca pedoman. Udah kena kan, mendayung, kena dosennya, tujuannya kena dosennya, tapi secara tidak langsung kita kena dosennya ya, dan kita nyentil mahasiswanya, kena dia juga dosennya. Sentil buat respon-respon halus saja. Itu juga jika dia peka. Nah, kalau dia ada peka berarti hatinya ada buntu deh. Nah, jadi ketika respon itu tidak sesuai dengan yang itu, tidak ada salahnya kita beri responnya yang sentilan halus. Dia tidak menyelami perasaan kita, tapi kita dengan sentilan seperti itu
Kalau dia peka ya tergugah lah hatinya. Oke, seperti itu ya. Kalau saya, hukum saya yang saya berikan. Respon. Tapi agak canda. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Cukup Pak. Oke ya teman-temannya. Jadi ketika pikiran Anda melayang dalam kelas, ya jawab aja dan jujur ya. Anda ketika di kelas, Anda tidak sungguh-sungguh, ada jawaban aja. Kenapa ini? Nah, tidak ada impact nilainya. Tapi syukur-syukur saya sangat memperhatikan jawabannya. Ya, nggak apa-apa, itu bagus. Saya tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Ya, ketika orang berbicara ke saya juga mencoba untuk dari sudut pandang orang tersebut. Nah, kita melihat dari situasi dari sudut pandangnya, menyelami perasaan. Kemampuan kita menempatkan diri. Bahkan ketika Anda tes kejiwaan, kita itu dihadapkan dari suatu permasalahan, bagaimana kita memutuskan sebuah perkara tersebut. Itu adalah penilaian teman-teman di dalam karakter diri. Itu ya tes karakter diri. Saya tidak dengan mudah melihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin Anda berada di posisi mana. Kemudian sebelum berkomunikasi saya mempertimbangkan kultur barir yang mungkin ada atau aturan yang ada dalam berbicara. Saat berkomunikasi, saya memikirkan tentang apa yang tidak perlu diketahui orang lain. Mungkin orang tersebut cara terbaik untuk menyampaikannya. Jadi ada memang pesan yang kita sampaikan itu harus kita tahu karakternya, apakah dia mudah tersinggung, mudah sakit hati, tahu ya, jangan buat dia langsung kecewa. Karakter orang kan berbeda. Ada yang peka, ada yang mudah tersinggung. Itu ya namanya temannya beragam-ragam. Ada yang memang bahasanya keras, tegas. Tapi sebenarnya itu memang kultur budaya ini. Dan banyak yang pertanyaannya, sampai saya dapat mengemukakan pendapat saya tanpa merasa ada hambatan psikis atau malu atau takut. Jadi kalau hilang rasa malu juga ada tahu juga ya, tapi ada dalam konteks tertentu kita memang harus berani dalam menyampaikan pendapat. Berani tapi dalam konteks yang punya rule. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Jadi ini soft skill yang harus kita miliki. Jadi komunikasi itu bukan hanya respon dari kita berbicara, verbal, ada juga non verbal ya. Respon dari gerak tubuh, pandangan mata. Gimana Ilham? Ada apakah denganmu? Pak, izin bertanya Pak. Iya, gimana? Untuk absensi yang sementara ini apakah dari pertemuan pertama dan hari ini tuh sama Pak linknya? Soalnya saya tadi absennya pakai yang di link pertemuan pertama. Link Iya, oh pertemuan. ya. Beda ya? Izin untuk jawab sama linknya. Oh. Ya. Jadi saya copy juga dari deskripsi grup koordinasi kita ya. Oke, menunjukkan keberadaannya. Saya jadi ambil positifnya. Ya. Jadi itu mengkonfirmasi dari dalam bentuk komunikasi, menanyakan ulang, ada yang memberikan respon, itu memberikan konfirmasi. Ya. Beda halnya kalau tanya mulu itu ada manja sekali itu. Ya. Oke, begitu ya teman-teman ya materi kita hari ini.
Mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Semoga berikut-berikutnya kita juga banyak pelajaran. Jadi kehidupan itu bukan hanya skill saja, tapi hanya harus punya soft skill. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ayo, Terima kasih, mari. Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, mari.